Hai Mata Gengs! Maraknya insiden yang terjadi saat ini di Palestina tentunya menjadi pusat seluruh mata dunia untuk melihatnya ya. Salah satu yang menjadi fokus adalah sebuah bangunan panjang yang membentang sebagai perbatasan antara Palestina dan Israel. Mari kita bahas fakta menarik tentang tembok pemisah Israel. Tapi sebelum kita lanjutkan nih, bagi kamu yang belum subscribe, yuk tekan tombol subscribe, biar kalian gak ketinggalan berita menarik dan seru lainnya. Tembok pemisah Israel atau Israel West Bank Barrier adalah sebuah tembok pemisah sepanjang 700 km. Sebagai pemisah antara bagian Palestina dan Israel. Tembok yang dibangun oleh Israel ini sejatinya untuk menanggulangi ancaman bom bunuh diri dari daerah Palestina. Tapi tentu saja tembok ini banyak dikecam oleh dunia ya gengs. Karena tembok ini sangat mengganggu kehidupan rakyat Palestina. Sebenarnya PBB tidak masalah mengenai Israel yang membangun tembok ini. Asalkan Israel menurut perbatasan sesuai dengan garis gencatan senjata pada tahun 1949. Pada tahun 2002, Israel merealisasikan tembok ini. Pada tahun 2003, mereka telah membangun struktur kolosal sepanjang 143 km yang sebagian besar memotong jauh ke dalam tepi barat wilayah Palestina yang diduduki Israel sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Rutenya melalui wilayah tepi barat yang diduduki, yang tentu saja ketika itu dibangun melanggar secara langsung hak-hak dan kehidupan 210.000 warga Palestina yang tinggal di 67 desa, kota kecil dan besar yang berada di sana. Pada awal tahun 2003, 180 km tembok telah selesai dan pada tahun 2004, Israel memulai pembangunan bagian selatan penghalang tersebut. Pada tanggal 20 Februari 2005, Kabinet Israel menyetujui rute penghalang tersebut pada hari yang sama ketika Kabinet menyetujui pelaksanaan rencana pelepasan Gaza. Panjang rute tersebut ditingkatkan menjadi 670 km dan akan menyisakan sekitar 10% wilayah tepi barat, termasuk Yerusalem Timur, dan hampir 50.000 warga Palestina berada di pihak Israel. Hal ini juga menempatkan permukiman besar Male Adumim dan juga blok gas Etzion di sisi penghalang Israel. Kemudian pada tahun 2012 lalu, tembok penghalang sepanjang 440 km atau sekitar 62% telah selesai dibangun. Dan baru di tahun kemarin, di tahun 2022, ditambah pembangunan pembatas sepanjang 45 km yang berupa pagar berlapis-lapis diganti dengan tembok beton baru setinggi 9 meter. Karena tembok pembatas itu sempat dirusak. Ternyata nih gengs, tembok pemisah ini memiliki rencana untuk membangun sepanjang keseluruhan, yaitu sekitar 700 km. Dan memiliki daerah eksklusif selebar 60 meter, 90% dari panjang tembok ini merupakan pagar dengan duri dan tingginya mencapai 9 meter. Di tahun 2022, tembok pemisah ini telah dikerjakan sekitar 566 km lagi. Dan rencananya juga akan ditambahkan panjangnya sekitar 2.117 km lagi, gengs. Tembok penghalang ini hampir mengelilingi beberapa kota di Palestina. Sekitar 20% mengikuti garis gencatan senjata. Sekitar 27.520 hingga 31.000 warga Palestina akan ditangkap di pihak Israel. Sebaliknya, 124.000 lainnya akan dikontrol dan diisolasi secara efektif. Sekitar 230.000 warga Palestina di Yerusalem akan ditempatkan di sisi tepi barat, di wilayah perkotaan, perbatasan yang sebagian besar dibangun di tanah warga Palestina ini berupa tembok kawat berduri. Dilengkapi dengan penjagaan yang ketat
kamera pengintai, sensor anti-rudal, dan jalan milik militer Israel yang tertutup. Canggih juga ya, gengs? Dengan begini, maka puluhan ribu warga Palestina harus melewati pos pemeriksaan Israel setiap pagi untuk bekerja di Israel. Bahkan untuk meminta izin mengunjungi lahan perkebunan mereka sendiri. Ini juga berlaku bagi para petani di Kafin dan desa-desa lainnya, gengs. Berdasarkan data yang mereka peroleh dari militer, 73% dari pengajuan izin akses yang dikirim warga Palestina ditolak pada tahun 2020. Padahal dulunya pagar itu dibangun hanya untuk kebutuhan keamanan saja ya. Tapi sepertinya makin kesini, tembok itu justru seperti menjadi perbatasan wilayah. Tembok pemisah Israel sebenarnya menuai kritik dari warga Palestina, kelompok HAM, dan anggota komunitas internasional. Menurut mereka, tujuan Israel membangun tembok ini bukan untuk melindungi diri, melainkan sebagai dalih untuk mencaplok tanah Palestina. Sebab tembok ini dibangun hampir mengelilingi beberapa kota di Palestina. Sekitar 20% mengikuti garis gencatan senjata. Selain itu, sekitar 13,5% tembok ini mengitari wilayah tepi barat. Pembangunan tembok ini juga dituduh bertujuan untuk memperlemah proses perdamaian antara Israel dan Palestina dengan cara sepihak atau de facto. Pengadilan Internasional ICJ memutuskan bahwa pembangunan penghalang tepi barat di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal dan menghendaki bahwa Israel harus menghentikan konstruksi tembok tersebut dan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Namun, Israel tidak menghiraukan putusan tersebut. Dengan adanya fakta ini, seperti ada maksud lain dari tujuan utama Israel membangun tembok ini ya. Sekitar 80% wilayah tepi barat yang dibangun tembok ini merupakan lahan pertanian yang subur dengan hasil perkebunan buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini dikarenakan Sungai Jordan mengelilingi 25% dari wilayah tepi barat. Di satu sisi, kegiatan mata pencaharian warga Palestina akan terenggut. Salah satu yang membuat negara mengalami kebangkrutan adalah ketika warganya tidak mampu bertahan hidup maupun bekerja untuk menghasilkan. Sayangnya, hal ini juga menjadi keuntungan bagi pemukim Israel dengan adanya pembangunan tembok ini, gengs. Tentu saja, adanya pembangunan ini memiliki banyak dampak negatif kepada warga Palestina ya, terutama adanya dampak psikologis dan juga sosial. Salah satunya, warga Palestina baik dari yang dewasa hingga anak-anak banyak kehilangan hak-hak mereka dalam sebuah negara. Dan dengan dibangunnya tembok ini secara tidak langsung mengisolasi warga Palestina, sehingga banyak warga Palestina yang kesulitan mendapatkan air maupun makanan. Meskipun sudah berkali-kali mendapatkan kecaman, nyatanya Israel seperti memiliki keistimewaan ya gengs. Israel selalu mendapat dukungan dari Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB. Sebenarnya, kasus tembok tepi barat ini bisa saja dihentikan jika seluruh organisasi internasional bekerja sama untuk tidak mendukung dan tidak mengakui tindakan Israel. Kita berharap semoga konflik antara Palestina dan Israel bisa cepat diselesaikan secara damai ya gengs. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan share ya. Terima kasih.